Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Seharusnya hari ini jadwal Prof Akmal Tarigan, namun karena beliau berhalangan kami roker. Jadi minggu depan beliau masuk, hari ini saya masuk. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah la nabiyya ba'dah. Pada hari ini kita membahas tentang Al-Quran, inspirasi menuju surga dan ridho ilahi. Terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Moga-moga kajian kita membuat kita lebih cinta kepada Al-Quran. Karena kita punya cita-cita di balik Al-Quran ini, yaitu apa? Agar tetap istiqomah di jalan ridha Allah dan surga, sebagaimana pinta kita di bulan suci Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mengharap ridho dan surga. Bagaimana memelihara visi ridho dan surga? Dengan cara membaca Al-Quran. Kesimpulan yang didapat dari 32 sampai 37 nantinya, 3 tingkat umat menerima Al-Quran. Ada yang menzalimi, ada yang setengah-setengah, ada yang maksimal. Biasalah itu ya. Ada 3 level. Ada orang tak mau peduli, ada yang setengah-setengah, peduli enggak, dan ada yang begitu mencintai Al-Quran. Tapi tetap saja para pecinta Al-Quran akan diberikan Allah surga karena imannya, dan konsekuensi dari surga itu dia akan berterima kasih, bersyukur. Hidupnya di dunia ini rupanya bermanfaat, meraih ridha Allah dan surga yang permanen. Kebalikannya, yang menzalimi diri sendiri, apalagi dia menjadi kafir, maka neraka adalah tempat akhirnya, dan itu sangat merugi. Sesal kemudian di neraka tiada guna. Untuk lebih jelasnya ayat yang akan kita bahas hari ini, mari sama-sama kita membaca ayat 32 sampai dengan 37. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal shaliha ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir fazuku fama lizzalimina min nasir. Shadaqallahul azim. Inilah dia awal cerita tentang Al-Quran. Summa awrasnal kitab. Setelah perjalanan waktu kita mengatakan orang yang cerdas, orang yang berilmu, cendekiawan itu adalah mereka yang dekat dengan Allah,
orang cendekiawan itu pasti membaca Al-Quran. Masih ada kaitan dengan Al-Quran. Rupanya walaupun dikatakan yang membaca, mempelajari, menjadikan guide dan pedoman petunjuk hidupnya Al-Quran, tetap saja ada orang yang tak peduli dengan Al-Quran. Pak Ustadz, Al-Quran ini nggak kita baca seumur-umur kan nggak apa-apa. Kalau nggak sholat baru berdosa. Rukun Islam yang 5 nggak ada membaca Al-Quran wajib gitu, nggak ada. Bukan rukun, tapi Bapak Ibu dia include di dalam sholat. Ada Al-Fatihah dan ada beberapa ayat yang harus kita baca. Harapannya kita tidak sekadar membaca, kemudian kita akhirnya tahap berikutnya memahami dan mengamalkan. Jadi sebenarnya wajib membaca Al-Quran minimal dalam sholat. Walaupun mungkin seumur-umur kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas. Ya tak apalah, maka sering dengar ikut pengajian, ikut sholat berjemaah di masjid, kan macam ragam juga yang didengarkan, ya kan. Harapan kemudian kita mengaji hari ini, akhirnya kita tahu pula maknanya. Maka summa perjalanan waktu, terkadang kita mewariskan Al-Quran kepada anak cucu kita, atau Allah mewariskan Al-Quran kepada kita, Nabi Muhammad mewariskan Al-Quran kepada kita. Kalau kita merasa generasi pewaris Al-Quran, maka kita menjadi hamba Allah pilihan. Istofaina min ibadina. Jadi pencinta Al-Quran itu manusia pilihan. Nggak usahlah Al-Quran, berarti nggak dipilih. Sebagaimana menjadi cendekiawan, alim ulama juga pilihan. Kita yang pertama kali memilih dan Allah akhirnya memilih kita. Begitulah ulama yang disinari dengan Al-Quran, istofaina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ini kemuliaan bagi Bapak, kemuliaan bagi saya, karena sebaik-baik manusia di bumi ini adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahasa hadisnya, bahasa Al-Qur'annya, summa awrasnal kitabal ladzina astofaina min ibadina. Yang mau menerima warisan Al-Qur'an berarti makhluk pilihan. Ada orang, aduh kok Al-Qur'an lah dikasih kepada saya, mobil kayak gitu ya kan. Masa warisan ayah Al-Qur'an, gak keren lah. Gak cakapan dia dengan ayahnya karena diwariskan Al-Qur'an. Nakku, inilah dia warisan untukmu, Al-Quran. Mobil, rupanya Bapak Ibu gak cakapan dengan anak bapaknya meninggal itu. Bapak, si anak merepet, bapak orang kaya, satu mobil pun tak dibelikannya untuk aku. Dicampakkannya Al-Quran itu, rupanya jatuh kunci mobil. Di dalam Al-Quran ada kunci mobil, ada buku, ada kwitansinya. Udah dibeli bapak itu cash. Itulah marah-marah, merepet ya kan. Kalau dibacanya Al-Quran, alhamdulillah ada kunci mobil. Tapi karena tak suka dengan Al-Quran, tak dapatlah mobil itu. Nganggur di showroom begitu lamanya. Nah inilah dia. Faminhum zalimun li nafsihi. Ya, ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Gak tahu aturan main karena gak baca Al-Quran. Taunya marah-marah saja. Hidup ini susah, mengeluh terus. Karena gak tahu bahwa di balik kesukaran ada kemudahan. Coba dia baca Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra. Bersamaan dengan kesukaran ada kemudahan. Gak usah ngeluh. Satu pintu tertutup, boleh jadi pintu situ terbuka. Gak usah ngotot kali, nggak bisa, harus ada alternatif lain. Kan ada kesukaran, ada kemudahan, ambil yang mudah. Ini contoh sederhana bagaimana orang yang mendapat kemudahan dengan Al-Quran. Tapi kalau nggak dekat dengan Al-Quran, Allah tak beri inspirasi. Apalagi baca Al-Qurannya di masjid, wah inspirasinya luar biasa. Nah, saya membaca Al-Quran ini, mentasmikkannya di hadapan Ka'bah dan di Raudhah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya Allah, bimbing saya mudah-mudahan menulis Al-Quran ini
tidak ada salah pengertian dan pemahaman. Kalau ada salah pengertian pemahaman, tunjuki agar saya koreksi sebelum saya cetak banyak. Nah, kita minta itu. Hidup kita pun dimudahkan oleh Allah. Ya Allah, mungkin jalan tak lurus, tapi setiap hambatan beri kekuatan kita untuk bisa menyelesaikannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang ada hambatan, yakinlah kita pasti bisa lewat. Nah, ini kan dia orang yang mendapatkan keuntungan. Wa minhum muqtasidun. Yang kedua, ada pula pertengahan, orang yang pahala kebaikannya berbanding sama dengan kesalahannya. Kalau berbanding sama berarti banyak dosanya lah. Karena apa? Satu kebaikan 10 kali lipat. Berarti dia punya 10 dosa, satu kebaikan. Itu baru berbanding sama. Atau bahkan 700 kesalahan dia, satu kebaikan. Karena terkadang satu kebaikan nilainya 700 kali lipat. Begitu baiknya lah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang membaca, mencintai, mengamalkan pesan-pesan Al-Quran, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara manusia yang dikenal dengan orang-orang pilihan ini, bersegera buat baik sebelum datang setan mengganggu. Jadi kalau buat baik jangan ditunda-tunda. Ada lagunya itu ya, berbuat baik jangan ditunda-tunda. Sabiqum bil khairat. Dan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan karena saya, Bapak Ibu kita semua hebat, tapi biiznillah, karena Allah izin. Kita dipilih Allah dan kita diizinkan oleh Allah, direstui oleh Allah untuk berbuat baik. Maka zalika huwal fadlul kabir. Pertama dipilih, kemudian diizinkan, maka ini adalah karunia yang sangat besar. Al-fadlu al-kabir, yang sangat besar. Kalah harga mobil tadi. Dia taunya mobil saja rezeki, gak tahu di Al-Quran itu adalah rezeki, ya kan? Sangka dia kalau dapat mobil itu anugerah yang besar dari ayah emaknya. Padahal sebenarnya anakku mobil nih 10 tahun berikutnya lapuk. Udah kalah desainnya dengan yang baru. Udah tak ada nilainya. Tapi Al-Quran ini kapan dan dimanapun engkau dimuliakannya, engkau akan tetap bahagia karena hatimu lapang berkat pemahamanmu yang luas. Ya, pemeliharaan Al-Quran sesudah Rasulullah adalah umat Islam. Kitalah yang menjaga, kitalah yang menikmati, kitalah yang mencintai, kitalah yang diwariskan Allah. Dapat masuk level ketiga, berlomba dalam kebaikan, adalah anugerah terbesar dari Allah. Jadi 3 tingkat umat dalam menerima Al-Quran. Ada yang menzalimi, menolak, ada yang sedang-sedang saja atau banyak malasnya, tapi ada pula yang begitu semangat untuk berbuat baik, dan itu karena izin Allah. Apa konsekuensinya? Al-fadlu al-kabir, kemuliaan yang sangat besar, anugerah yang sangat besar adalah jannatu adni yadkhulunaha. Anugerah terbesar itu masuk surga, Bapak. Sehebat apapun di dunia ini, masuk neraka garing hidup ini. Sepahit apapun di dunia ini, masuk surga manis. Digambarkan Allah kita menjadi manusia pilihan. Tapi biasanya orang yang mendapatkan karunia yang terbesar berupa surga, di dunia ini pun hidupnya enak. Karena Al-Quran itu panduan, bukan buku bacaan. Dia dipandu, kita dipandunya untuk sukses di dunia sebelum sukses di akhirat. Karena ilmunya, dia akhirnya mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib. Ada seorang dikisahkan, anak muda, titipkan aku titipkan unta dan pelana kuda ini ya. Aku mau sholat. Iya Pak. Akhirnya dilihatnya, ini pelana kuda ini, kalau kularikan, Bapak ini kan gak kenal aku, kujual aja lah ke Loak. Dilarikannya lah pelana unta itu, dijualnya ke Loak, harga 5 dinar. Kemudian Bapak itu pas pulang sholat, manalah
pelana unta ini. Mana anak muda tadi? Alah, ku carilah ke pasar loak. Rupanya di pasar loak ditemukan ini pelana unta aku ini. Berapa kau jual? 10 dinar. Oke lah, aku beli. Kau dapat dari mana? Ada orang tadi jual. Berapa dia jual ke kau? 5 dinar katanya. Ya Allah, kata si bapak yang pulang sholat. Padahal kalau dia sabar dikit, aku mau beri kepada dia uang jaga unta itu seharga 5 dinar. Tapi dia ngambilnya dengan cara mencuri. Dapat dia 5 dinar tapi haram. Kalau dia sabar sikit, dia dapat 5 dinar halal. Ginilah dia orang yang beriman itu apa? Bahagia di dunia sebelum bahagia di akhirat. Jannati adnin yadkhulunaha. Mereka masuk surga Adnan. Mereka akan mendapatkan surga Adnan. Mereka masuk ke dalamnya. Yuhallawna fiha min asawiro. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Walu'lu wa zahabin walu'lu'a walibasu fiha harir. Di dunia laki-laki tak boleh pakai sutra, di akhirat pakai sutra. Sutra ini adalah barang mahal pada zaman dahulu dan sekarang pun masih tetap mahal lah. Ya. Karena dia dilahirkan dari ulat sutra itu. Yang terpenting dari semua kenikmatan surga itu ialah suasana batin mereka yang sekali lagi akan membawa rasa indah, megah, menyenangkan, tentram dan memuaskan. Digambarkan dengan emas, mutiara, sutra, gambaran dari tak ada apa-apanya nikmat di dunia ini. Keran kita saja kalau pakai emas sayang saya rasanya ya kan. Masa keran kamar mandi dari emas gitu ya kan. Masa temboknya lampunya dari mutiara. Tapi itulah apapun yang terjadi di surga jauh sekali dari apa yang kita bayangkan di dunia. Seenak apapun dunia tak ada apa-apanya di surga. Yang beriman pasti masuk surga. Itu yang pertama. Dan harapan kita jangan transit di neraka. Maka Al-Quran itu membuat kita minimal jangan sampai murtad. Di dunia serba informasi canggih ini banyak kita temukan orang Islam jadi murtad, orang kafir jadi mu'allaf. Yang kita sudah Islam ini harapannya jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan tidak saja untuk kita. Anak-anak Nabi pun disuruh jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Yakub berkata kepada anak-anaknya, Am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al mauta iz qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Keluarga Yakub, Yusuf dan kawan-kawannya semua beriman. Ayahnya Ishak beriman, pakciknya Ismail beriman, kakek mereka Ibrahim beriman, semuanya muslim. Ini pesan yang ada dalam Al-Quran. Jangan pernah berpikir untuk jadi kafir atau murtad. Ikhlas, bersungguh-sungguhlah dalam beramal dengan mengharapkan surga dan ridha Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, maka sudah pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan kezaliman. Kenapa kita bercita-cita masuk surga? Wa qalul hamdulillah. Karena masuk surga itu enak. Jadi adakah ucapan alhamdulillah di surga sebagai bentuk ibadah? Kalau di dunia alhamdulillah itu ibadah. Tapi kalau di surga alhamdulillah sebagai bentuk kenikmatan dan kesenangan.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya Bapak Ibu bisa mengucapkan alhamdulillah dengan sepenuh hati, itu bagikan di surga. Karena penghuni surga juga mengucapkan alhamdulillah. Jadi minum air segelas, alhamdulillah. Buka puasa misalnya gitu ya kan. Wah, nikmat betul itu alhamdulillah buka puasa air segelas itu. Nah, ini adalah kenikmatan. Alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Karena apa? Karena kami enggak masuk neraka. Enggak masuk neraka saja sudah alhamdulillah. Masuk surga alhamdulillah. Kayak Bapak ada eksiden mobil masuk jurang di depan Bapak. Mobil Bapak selamat. Alhamdulillah. Enggak masuk jurang. Yang kedua, sampai ke tujuan dengan selamat. Alhamdulillah. Tentu saja ucapannya berbeda lah ya. Kalau kayak gini biasa-biasa saja. Tapi kalau memang kita mengalaminya, alhamdulillah, 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 astagfirullahalazim. Apalah salah orang di depan tuh kok bisa masuk jurang, alhamdulillah. Kok aku selamat, alhamdulillah. Oh, ya kan? Ucapannya itu berbeda. Inna rabbana la ghafurun syakur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa alhamdulillah? Bukan awak ini suci-suci kali, tak pernah punya dosa, tak punya pernah masalah dengan orang lain. Awak punya dosa, awak punya masalah. Tapi di suasana lebaran awak mohon maaf dan kawan itu memaafkan. Awak punya hubungan tak baik dengan Allah, awak mohon ampun, Allah maafkan. Maka karena apa? Inna rabbana la ghafur. Sungguh-sungguh Tuhanku maha pengampun. Kalau enggak diampuni Allah, transit sebentar di neraka, capek. Walaupun sebentar, enggak enak. Enggak enak. Jangan berpikir masuk neraka walaupun sedetik. Syakur. Alhamdulillah. Tadi sudah alhamdulillah, Allah syakur. Allah syakur artinya apa? Allah upgrade pahala kita. Allah upgrade. Yang tadinya mungkin 1, dilipat gandakan Allah 700 kali lipat. Masih juga di bawah standar. Udah diangkat Allah lah, kebaikan kita 1 triliun kali lipat. Ini namanya syakur. Orang kalau berterima kasih kadang-kadang seharusnya kerja kita ini dibayar 50.000, tapi ada orang ngasihnya menjadi 5 juta. Gimana itu? Boleh enggak? Terima enggak? Terimalah ya. Kenapa Pak? Kok banyak kali? Mau kok? Ya maulah. Nah, ini karena apa? Appreciate gitu ya kan. Allah lebih appreciate lagi, syakur. Jadi kita masuk surga berkat rahmat Allah lah. Mukmin dengan Al-Quran akan sampai ke tujuan ridho Allah. Asal Allah ridho. Dan janji yang mereka terima itu sepenuhnya benar. Ini permasalahan gaib Bapak. Allah betul gak dibilang Ustadz Jenal itu ada, gak surga itu. Nah, inilah payahnya godaan setan itu ya kan. Alah ngecap itu, gak betul itu. Tapi sabikun bil khair tadi itu juga ada orang benar. Kalau yang tadi tanggung-tanggung nggak betul itu. Tapi benar ini ya kan. Dan janji mereka terima sepenuhnya benar. Semua harapan mereka terpenuhi dan kesedihan mereka pun berakhir. Maka yang ketiga, yang beriman pasti bersyukur dan beruntung. Syukur, Rasulullah bersabda, sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam dan dia diberi rezeki yang cukup. Allah menjadikannya qanaah, ridho menerima dengan apa yang diberikan kepadanya. Beriman, dapat rezeki, bersyukur dan qanaah. Artinya di atas langit ada langit, di atas kita masih ada orang yang lebih dari kita. Enggak akan selesai-selesai Bapak. Alhamdulillah kalimat pemutus itu. Apapun yang orang dapat, aku syukuri yang aku dapat. Kalau lihat atas tak selesai-selesai, lihat bawah alhamdulillah. Selanjutnya,
Allazi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Darul muqamah, al jannah, min fadlihi, min rahmatihi. Allah beri kita surga karena memang rahmat kasih sayang Allah. Tak layak masuk surga Ustadz Jainal tuh. Bapak ibu pun tak layak. Tapi alhamdulillah disorong-sorong Allah lah kita, sorong-sorong malaikat Ridwan lah. Maka Ridwan, ridho. Masuklah Ustaz Jainal. Aduh, banyak kali dosaku. Masuklah Bapak. Aduh, gak layak aku di sini aja udah enak. Di pinggiran surga ini pun udah enak. Masuk aja. Kalau kau nggak masuk, nggak ada pula yang masuk nanti katanya. Gitu dia. Min fadlihi la yamassuna fiha nasabun. Di dalam tak ada rasa lelah. Kalau kita punya rumah, renovasi lelah, nyapunya pun lelah. Sana nggak ada lagi itu. La yamassuna fiha lughub, tak pula ada rasa lesu. Capek kali aku lihat rumahku kayak gini terus. Catlah, renovasilah, gantilah. Yang tadi pintu depan kita buat pintu belakang gitu ya kan. Yang tadi ngadap ke barat kita ganti ngadap ke timur. Tetap juga kita yang capek ya kan. Ya, walaupun tukang yang kerja lihat rumah berantakan capek juga. Lesu juga bawaan. Kapan lah jadi rumah ini, kok nggak siap-siap katanya. Bapak banyak kali permintaan. Nah, itu dia. Sudah dijadikan dibongkar lagi. Surga tak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tidak juga dibayangkan oleh akal. Ia adalah hakikat dan taman bahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini gambaran yang baik. Sekarang kita pindah ke gambaran orang yang tak baik. Wallazina kafaru lahum naru jahannam. Orang yang menzalimi diri sendiri, orang kafir lah namanya. Puncak kezaliman kafir, puncak kezaliman syirik, puncak kezaliman munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Inna syirka la zulmun azim. Wallazina kafaru lahum. Bagi orang kafir khusus tempat mereka neraka jahanam. Lahum. Bukan lil kafirina jahannam, bukan. Tapi lahum berarti dalam bahasa Arab khusus bagi mereka. Artinya yang beriman gak masuk neraka. Kalaupun kita masuk neraka, kita numpang pinjam sebentar tempat mereka. Yang beriman pasti masuk surga. Jadi jangan ada orang mengatakan agama apapun semuanya sama. Enggak lah. Ya kan ada orang yang mau nikah lagi viral itu ya kan. Antara dia yang masuk Islam atau yang sawan masuk Hindu, wallahu alam ya kan, atau tetap dengan agamanya masing-masing. Dengan alasan semua agama sama, mengajarkan kepada kebaikan. Tidak. Agama Islamlah yang terbaik. Kalau dia mengatakan agama dia yang terbaik, haruslah. Ya kan? Orang Hindu mengatakan agama Hindu yang terbaik. Orang Kristen mengatakan agama Kristen yang terbaik. Orang Islam mengatakan agama Islam yang terbaik. Perusahaan Toyota pasti mengatakan pabrik Toyota yang terbagus. Ya gitu ya kan. Daihatsu juga mengatakan kami punya barang yang terbagus sesuai dengan harga kantong kalian. Masa ada orang mengatakan kalau kau mau beli jangan kami punya, beli dia aja. Gak akan mungkin itu. Gak akan mungkin. Tetap kecap saya nomor 1 gitu ya kan. La yuqda alaihim fayamutu. Sedihnya di neraka itu mereka tidak dibinasakan hingga mereka mati. Di neraka tak ada kata mati. Fayamutu wala yukhaffaf anhum min azabiha, dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur. Kami balas orang-orang yang sangat kafir. Kenapa kok sangat kafir? Hidupnya 70 tahun. Disentuh, berimanlah kau. Waktu kecil, tak mau. Suruh beriman, waktu remaja, tak mau. Waktu dewasa, tak mau. Waktu menjadi orang tua, tak mau. Waktu menjadi lansia, tak mau. Mati dalam keadaan kafir. Kafur. Jadi kalau mereka sampai kepada pemikiran yang cerdas, mereka akan tahu Islam itu damai dunia, damai akhirat.
Sholat 5 waktu. Tak ada agama yang sholat 5 waktu membuktikan bahwa sholatnya Islam itu benar. Sehingga kalau agama lain itu gimana sholatnya? Waktu makan. Kenapa? Karena gak ada sholat. Orang-orang baik agama apapun pasti dia sering ibadah kepada Tuhannya. Itu bukti agama Islam itu benar. Orang-orang baik agama apapun pasti dia puasa. Dan umat Islam itu wajib puasa. Berarti agama Islam benar. Orang-orang baik dalam agama apapun pasti mengatakan makhluk gak akan mungkin jadi khalik. Dan kita menyembah Allah yang Maha Esa. Berarti agama Islam itu benar. Manusia bukan Tuhan, hewan, tumbuh-tumbuhan bukan Tuhan. Sehebat apapun pengorbanan mereka, berarti Islam adalah agama yang benar. Maka kalau ini tak sampai pada rasional mereka, akal pikiran mereka, maka kata Allah, kami balas karena mereka kafir. Bukan salah kami, bukan kami menzalimi mereka. Kami berikan dia otak, gak mau dia gunakan. Kafur, berkali-kali menolak. Sangat kafir. Kafur. Kalau kafir sekali, tapi kalau kafur berkali-kali. Jadi kenapa tak mau masuk Islam? Karena sudah mendapatkan peringatan, hidayah, pesan kebaikan, tak mau juga. Maka api neraka ialah kesakitan, penderitaan dan kesedihan yang tak terhingga. Sebaliknya daripada rasa bangga dan ada hanyalah kehinaan, yang ada hanyalah kehinaan. Jangan harap akan ada keringanan, bahkan harapan untuk musnah pun tidak ada. Gak ada kata volume neraka dikurangkan. Hari Minggu istirahat api neraka, gak ada. Hari kerja di neraka hanya 6 hari, hari ke-7 mati dulu, gak ada. Yang sedihnya hidup tidak, mati pun tidak. Allahu Akbar. Yang masuk neraka pasti rugi. Orang yang tertipu. Setiap orang yang tidak khawatir masuk neraka, maka dia orang yang tertipu karena merasa aman dari makar Allah. Rumah saya itu lewat kuburan. Jadi kita baca, Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita ucapkan bikum lahikun, saya akan nyusul. Ini bukan ucapan lisan loh, ini betul-betul loh, saya akan nyusul. Dan kita bilang mudah-mudahan kita dalam kondisi baik-baik. Tambah lama, tambah dekat waktu nyusul kita, nggak main-main loh. Alhamdulillah masih ngaji. Nampaknya ini tambahlah amal. Maka suka kita ngaji ini apa? Ngoreksi diri sendiri juga. Kalau nggak ngaji, liar kali nafsu kita ini. Apa entah pikiran kotor apa saja dibisikkan oleh setan. Alhamdulillah ngaji. Iyalah mau masuk surga, kalaupun memang harus mati, buat-buat baiklah. Yang orang lain nggak usah dipikirkan, sakit pala kita. Ini dia. Yang terakhir dari pertemuan kita, hum yastasrikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka itu Bapak Ibu. Rabbana akhrijna na'mal sholiha, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan beramal soleh. Alhamdulillah masih hidup. Masih hidup Bapak? Masih lah ya. Alhamdulillah masih bisa beramal soleh, masih bisa berbuat baik, masih bisa minta maaf, masih bisa memaafkan, masih bisa puasa 6 Syawal, masih bisa melakukan yang baik. Walaupun sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, subhanallahil azim. Zikir ya kan? Atau dengar Al-Quran. Ya, Rabbana akhrijna na'mal sholiha ghairal ladzi kunna na'mal. Yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Sesal kemudian tiada guna. Alhamdulillah masih hidup, masih diingatkan Al-Quran. Inilah namanya sabiqum bil khair. Habis ini langsung telepon, maafkan saya. Atau udahlah, mohon maaflah.
Buka lembaran baru. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Artinya apa? Itulah tadi kafur. Kalau kau punya otak, kau pasti tahulah. Pilih Islam, jadi baik. Tapi kurasa umurmu panjang, tak pernah kau berpikir untuk masuk Islam dan mempelajari agama. Kata malaikat. Dia minta rekomendasi. Mintalah rekomendasi biar aku keluar hidup sebentar. Kan kayak gitu ya kan. Di penjara aku sakit ini. Gak ada escape. Gak ada pintu keluar, pintu samping, pintu belakang. Gak ada di neraka. Sebentarlah aku ngasuh dulu kata orang zaman dulu ya kan. Istirahat sebentar, tutup pintu, bukalah pintu belakang. Sebentar, pengap kali di sini nampaknya. Gak ada. Udah aku kasih tahu dulu di dunia apa saja kerjamu. Waja'akumun nazir. Telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Nabi Muhammad telah hadir. Para da'i, para ustadz, para mubalik, orang tua, ayah, emak, adik, kakak telah memperingatkan dia. Tak mau juga berubah. Fazuku famalil zalimina min nasir. Tadi disebutkan zalim, ayat ini juga disebutkan dengan zalim. Rasakan bagi kaum yang zalim tidak ada sedikit pun pertolongan dan penolong. Itulah dia. Nah, jadi jangan salahkan Allah, jangan salahkan Nabi Muhammad, jangan salahkan siapapun kalau masuk neraka. Saya yang salah. Saya yang salah. Maka mereka diberi waktu cukup lama untuk bertobat dan memperbaiki diri. Dalam hal itu hukuman itu hanya merupakan akibat yang wajar saja dari sikap mereka sendiri. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Kalaulah Tuhan itu baik dan takdir ditetapkan oleh Tuhan, kenapa saya tidak ditetapkannya sebagai seorang yang beriman sehingga saya masuk surga, kata dia. Berarti Tuhan yang salah. Nah, disalahkannya Tuhan. Padahal Bapak Ibu, semua manusia ditakdirkan masuk surga. Sama kendaraan, semua dikeluarkan oleh pabrikan zero error. Ada QC namanya ya. Kontrol apa? Quality control. Nah, begitulah manusia ditakdirkan semua masuk surga. Jalan lurus dari surga ke bumi untuk balik lagi jalan lurus, Shiratal Mustaqim. Tapi di dunia mencela-menceli. Gak enak lah ke masjid. Alah, gak usahlah ke masjid. Ngapain sholat? Nah, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan mentakdirkan kita masuk surga. Nafsu, godaan setan, keputusan diri sendirilah yang membuat saya, Bapak Ibu, kita semua transit di neraka. Dan mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, amin. Dan dimanfaatkan Allah dalam keadaan Islam dan beriman, amin ya rabbal alamin. Sesal kemudian di neraka tiada guna, penyesalan tiada guna. Andai kata kami dahulu mau mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam Al-Quran. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan. Al-Quran yang kita baca beberapa tahun di setiap ahad ini adalah inspirasi menuju surga dan ridha Allah. Sehingga orang berpikir, apalah yang diajarkan Ustadz Jainal begitu lama itu? Ngaruh nggak ke jemaah? Ngapain ngaji Quran? Asal masuk surga ngaruh lah itu. Ya kan? Udah sangat ngaruh. Asal dapat ridha Allah udah baik lah itu. Walaupun mungkin agak mereng-mereng sikit gitu ya. Buat-buat maksiat ya, namanya juga manusia. Tapi sedikit banyak adalah pengaruhnya. Dibandingkan orang yang gak pernah dengar ngaji Quran, tak terpikirkannya untuk masuk surga lah. Kok cerita-cerita surga, di dunia aja aku udah capek mikirin dunia ini.
Gak usah lagi kau pikirkan yang nanti-nanti itu. Capek aku mikirin dunia ini gak beres-beres. Menghayal kau dengan surga kau. Nah, ini orang yang gak pernah ngaji. Maka 3 tingkat umat dalam menerima Al-Quran itu sudah biasalah. Ada memang orang yang tak mau gubris, menzalimi diri sendiri. Gak usah kau ajari aku tentang Al-Quran. Itu bukan bahasa saya. Al-Quran mengatakan ada orang yang memang tak suka dengan Al-Quran. Yang rugi dia sendiri. Ada orang yang ngaji-ngaji juga, enggak juga gitu ya kan. Tapi ada yang ketiga, sabiqum bil khairat. Kalau ada pengajian aku usahakan datanglah. Karena aku rasa ngefek ini. Yang kedua, apa efek dari Al-Quran? Iman kita tambah teguh. Jangan berpikir Ustadz Jenal sudah mati setannya. Enggak. Setan Ustadz Jenal masih ada. Setan bapak ibu pun belum mati. Menariknya, meninggal kita, setannya masih hidup. Karena itu janji Allah dengan setan. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku sampai hari kiamat. Qala innaka minal munzirin. Ku tangguhkan usiamu sampai kiamat. Lahir kita lahir dia, mati kita dia masih hidup. Nah, jadi jangan berpikir alhamdulillah sudah Ramadan sudah baik nggak digoda setan. Supaya nggak digoda setan beriman, baca Quran. Yang beriman pasti bersyukur dan beruntung. Kalau nggak diingat-ingatkan kayak gini, lihat dunia kiri kanan, waduh halal haram kita embat. Alhamdulillah berita bagus, rektor yang dipilih murni, tidak ada ngasih uang ya kan. Karena apa? Karena menurut saya lah ya, karena Pak Abu Rohmat itu staf ahli menteri itu kawan kita dan dia menjamin. Dan itulah yang terjadi. Karena apa? Karena orang berpikir 15 ada 3 ada 1. Rupanya 15 langsung 1. Jadi belum sempat orang tawar menawar. Alhamdulillah. Dan itu yang kita mau ya kan. Yang masuk neraka pasti merugi. Sesal kemudian di neraka tiada guna. Inilah yang bisa kita sampaikan. Waktu kita masih ada 4 menit. Yang ingin bertanya kami persilakan dengan segala hormat. Silakan Bapak. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz penjelasannya. Setelah bulan Ramadan hari ini sangat memberikan semangat untuk selalu dekat kepada Allah. Pak Ustaz, ini sedikit pertanyaan saya, sedikit agak saya tambahkan sedikit Pak Ustaz. Kita ini kan tadi jangan sempat sesat, jangan sempat murtad, jangan sempat kafir Pak Ustaz. Nah itu saya pernah mungkin di grup kami juga di Al-Mujahirin ini Pak Ustaz, Al-Mujahirin ini ada yang menangis mungkin dia bersedih begitu karena teman-teman di Palestina itu dijolimi. Mereka berharap kepada Imam Mahdi Pak Ustaz. Dia itu minta pertolongan, minta syafaat kepada Imam Mahdi. Saya kita selalu diabadi akan dua yang mustahil kan gitu. Kita selalu Ya. Tuhan kepada Allah, Tuhan kepada Allah. Saya bertanya terus terang sih, saya bilang saya minim pengetahuan terkait itu. Apakah kira-kira hal yang seperti itu bisa diterima atau sesat atau bagaimana Pak Ustaz? Mungkin barangkali bisa jelaskan itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus. Benar sekali Bapak, di dalam Al-Quran tidak ada cerita Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi tidak ada cerita dalam Al-Quran. Kita sudah lama juga mengkaji dari surat apa kita mengkaji. Enggak pernah sedikit pun cerita tentang Imam Mahdi. Tapi menariknya di dalam hadis kita menemukan banyak sekali hadis yang bercerita tentang akan adanya Imam Al-Mahdi dan dia akan menjadi penyelamat. Ini menjadi dilema. Padahal cerita tentang gunung, tentang lalat, tentang nyamuk dalam Al-Quran ada. Kok yang penting seperti Imam Mahdi ini tak tersentuh sedikit pun di dalam Al-Quran. Sehingga ulama menjadi terbelah dua. Kisah Imam Mahdi ini gimana sebenarnya? Satu kata saja kalau ada dalam Al-Quran selesai permasalahan. Tapi tidak ada. Namun hadisnya sahih, Imam Muslim meriwayatkan, Tabrani meriwayatkan,
orang-orang yang sahih, yang paham agamanya bagus meriwayatkan. Sehingga seperti kata Bapak, terbelah dua. Ada yang mengatakan Imam Mahdi ada, maka malah menjadi bagian dari syariat agama Syiah yang dikenal dengan Imam Isna Asyriyah. Di antara imam yang harus diyakini dalam keimaman mereka adalah akan datangnya Imam Mahdi. Sunni pun mengatakan itu, walaupun tidak menjadi bagian dari keimanan rukun iman kita yang keenam. Tapi Syiah menjadikan itu. Kenapa dia nggak menjadi rukun iman? Karena memang tak ada dalam Al-Quran. Tapi pentingkah itu? Nah, ulama berdebat pendapat. Bagaimana menurut saya sepakat dengan yang disampaikan. Tetap saja yang sharih, yang jelas minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan cerita para rasul semuanya, kalla inna rabbi ma'iya sayahdin. Aku ada Allah, aku bersama Allah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Semua ceritanya Allah, tak ada minta kepada Imam Al-Mahdi. Itulah dia pendekatan Al-Quran, sehingga generasi Al-Quran sangat yakin Allah menolong kita, sebagaimana peristiwa zaman Nabi Muhammad atau zaman Nabi Musa, atau seluruh Rasul mengatakan Allah adalah penyelamat, Allah wali, Allah nasiri, Allah pelindungku, Allah penolongku. Dalam surat Al-Ikhlas disebutkan Allahus Somad. Ini yang bisa kita sampaikan. Jadi untuk Imam Al-Mahdi sebaiknya kita tawakuf. Karena apa? Al-Quran tidak ada, hadis ada. Sehingga tidak menjadi rukun iman, sebagaimana Syiah menjadikan dia rukun iman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah yang terbaik ketika berada di akhirat. Wa qina azabannar, hindari kami semua dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.